Di sini aku akan menjelaskan tentang rekayasa ide aku, yaitu pernikahan Batak Toba sebagai potensi ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Nah, pernikahan adat Batak Toba lebih dari sekedar upacara pernikahan. Ia merupakan sebuah perjalanan budaya yang mencerminkan identitas, nilai, dan filosofi masyarakat. Nah, pernikahan adat Batak Toba adalah lebih dari sekedar ritual yang mengikat dua individu. Ia juga merupakan suatu upacara yang menyatukan dua keluarga besar, membawa nilai dan filosofi yang sangat mendalam. Tradisi pernikahan ini mencerminkan penghargaan masyarakat Batak terhadap kekeluargaan, gotong royong, serta penghormatan terhadap leluhur dan adat. Dalam setiap upacara pernikahan Batak Toba terdapat beragam ritual unik yang syarat akan makna. Salah satunya adalah pemberian ulos. Ulos bukan hanya sekedar kain tenun, melainkan simbol doa, harapan, dan restu dari keluarga kepada pasangan pengantin. Nah, yang selanjutnya adalah sinamot. Sinamot ini melibatkan pertukaran uang atau barang berharga serta antara keluarga pengantin pria dan juga memiliki kedalaman simbolik tersendiri. Namun di tengah arus modernisasi yang cukup cepat, banyak dari tradisi ini mulai luntur, terutama di kalangan generasi muda yang lebih cenderung memilih pernikahan yang sederhana dan praktis. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mempertahankan keberlanjutan dan relevansi tradisi ini di era yang serba cepat ini. Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, pernikahan adat Batak Toba dapat berperan sebagai sumber ekonomi kreatif yang tidak hanya dapat melestarikan budaya, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi perekonomian masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat dan juga tepat, pernikahan adat ini dapat diolah menjadi produk yang cukup bernilai yang dapat kita temukan dalam kerajinan tangan, fashion, dan pariwisata budaya. Nah, yang pertama itu adalah elemen budaya dalam pernikahan Batak Toba. Pernikahan adat Batak Toba melibatkan banyak elemen budaya yang syarat makna, dan setiap elemen ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dalam ekonomi kreatif. Nah, salah satu elemen yang paling ikonik itu adalah seperti tadi yang saya sudah jelaskan, yaitu ulos yang dikenal sebagai kain tenun tradisional Batak. Pemberian ulos dalam pernikahan bukan hanya sebagai simbol kebersamaan dan penghormatan, tetapi juga harapan agar adegar pasangan pengantin ini diberkati dan juga diberi keberuntungan dan juga kebahagiaan di dalam dunia rumah tangga mereka nanti. Ulos menjadi salah satu elemen budaya yang sangat bernilai dan memiliki potensi besar untuk dijadikan produk fashion, seperti dalam bentuk gaun pengantin, selendang, aksesori, dan juga barang-barang interior rumah yang menggunakan desain temuan Batak. Nah, kemudian juga potensi ekonomi kreatif dalam pernikahan Batak Toba. Nah, yang pertama tadi adalah kerajinan tangan dan fashion. Ulos sebagai simbol adat memiliki potensi besar untuk dipasarkan dalam bentuk produk fashion yang modern. Ya, beberapa desainer juga telah memanfaatkan ulos dalam gaun pengantin modern atau aksesori yang tidak hanya menghargai budaya, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam industri fashion global. Nah, yang kedua adalah pariwisata budaya. Salah satu cara mempromosikan pernikahan adat Batak Toba adalah melalui paket wisata budaya berbasis pernikahan adat. Wisatawan dapat datang untuk melihat langsung prosesi pernikahan, berpartisipasi dalam upacara adat, dan mengenakan pakaian adat. Nah, ini bukan hanya memberikan pengalaman budaya yang unik bagi mereka para wisatawan, tapi juga meningkatkan pendapatan bagi masyarakat lokal yang dapat memanfaatkan paket wisata ini untuk mempromosikan kerajinan mereka. Yang ketiga adalah seni pertunjukan. Musik dan tarian Batak yang seringkali menjadi bagian dari pernikahan adat memiliki potensi besar yang dijadikan pertunjukan seni yang dapat dipromosikan ke tingkat internasional. Misalnya pertunjukan tarian tortor atau musik Batak yang dimainkan pada acara pernikahan dapat disajikan dalam festival budaya atau pertunjukan seni internasional, sehingga memperkenalkan budaya Batak lebih luas lagi bahkan ke mancanegara. Yang keempat, dari industri kuliner. Makanan khas Batak seperti saksang, babi panggang, dan nanyura juga bisa dijadikan bagian dari produk ekonomi kreatif berbasis budaya Batak. Mengembangkan restoran atau warung makan dengan tema Batak Toba yang menyajikan hidangan khas Batak Toba dan menjadi daya tarik wisata dan juga memperkenalkan kuliner tradisional Batak ke dunia luar. Oh ya, jangan lupa juga ikan asik, itu yang paling utama, guys. Nah, yang ketiga adalah tantangan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Meskipun kita ingin atau memajukan budaya Batak ke dalam dunia yang luas, pastinya kita akan mengalami tantangan. Nah, mungkin ada beberapa tantangan yang
bisa menghambat proses ini ya. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis pernikahan adat Batak Toba pasti mengalami beberapa tantangan itu. Salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan inovasi yang akan dilakukan. Di satu sisi, pengembangan produk kreatif yang berbasis tradisi ini perlu memperkenalkan dengan elemen-elemen budaya Batak ke dunia luar, tapi di sisi lain juga penting untuk menjaga agar makna dari setiap ritual itu tidak hilang ataupun tidak luntur. Nah, tantangan lainnya adalah bagaimana melibatkan generasi muda dalam melestarikan tradisi ini gitu. Banyak generasi muda Batak yang kurang tertarik dengan prosesi pernikahan adat Batak karena mereka merasa hal tersebut tidak relevan dengan kehidupan modern mereka. Nah, oleh karena itu penting untuk mengedukasi mereka bahwa tentang nilai dan pentingnya tradisi ini serta memberikan ruang bagi mereka untuk berinovasi dalam mengembangkan tradisi tersebut agar tetap menarik dan juga relevan. Nah, selain itu ada juga tantangan dalam hal pemasaran nih. Nah, distribusi produk kreatif yang berbasis budaya ini cukup sulit, di mana produk-produk kreatif yang berasal dari budaya Batak Toba perlu dipromosikan dengan pendekatan yang tepat agar dapat diterima oleh pasar global tanpa kehilangan esensi budaya yang terkandung di dalamnya. Perlu adanya strategi pemasaran yang efektif dan pemanfaatan teknologi digital agar produk ini bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, kesimpulan dari apa yang bisa saya berikan hari ini adalah pernikahan adat Batak Toba memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam sektor ekonomi kreatif. Dengan pendekatan yang tepat, tradisi ini dapat menjadi sumber ekonomi yang tidak hanya meningkatkan perekonomian lokal, tapi juga memperkenalkan budaya Batak Toba kepada dunia internasional. Pengembangan produk kreatif berbasis pernikahan adat Batak Toba seperti ulos, kerajinan tangan, musik, tari, dan kuliner dapat memberikan nilai tambah yang signifikan juga bagi masyarakat setempat. Namun untuk mencapainya perlu adanya upaya melibatkan generasi muda, menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan inovasi, serta merumuskan strategi pemasaran yang efektif agar produk-produk ini dapat diterima di pasar global atau di pasar dunia. Baiklah, sekian dari hasil yang bisa saya berikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih.